Selamat siang, selamat hari Minggu, pemirsa semuanya. Saya kembali untuk live di sini untuk menyampaikan unek-unek isi hati kami dan saya akan sampaikan dan pernah saya sampaikan bahwa Indonesia akan mengalami 3 peristiwa besar. Dasarnya adalah kami menggunakan 3 hukum alam yang ada di bumi ini. Yang pertama adalah hukum gravitasi dari Albert Einstein. Yang kedua adalah hukum gerak energi atau kekuatan energi dari Newton. Dan yang ketiga adalah hukum kekekalan energi. Setelah kami amati dalam kehidupan manusia di Nusantara ini, di mana kita tetap hidup di atas bumi, siapapun yang hidup di atas bumi, apakah manusia, apakah binatang, apakah tumbuh-tumbuhan, bahkan benda-benda mati pun akan mengalami 3 hukum alam ini. 3 hukum alam ini secara spesifik telah dipelajari secara seksama oleh orang-orang Eropa dan oleh orang-orang Cina. Ilmuwan-ilmuwan Cina dan Eropa mempelajari 3 hukum ini. Yang pertama adalah hukum tarik-menarik bumi langit atau yang disebut dengan gravitasi. Yang kedua adalah hukum gaya atau gerak energi. Dan yang ketiga adalah hukum kekekalan energi. Dasarnya adalah, dulu saya pernah sampaikan bahwa ternyata manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, benda mati dan benda hidup adalah kosong. Terutama di dalam ketentuan Tuhan, semua kehidupan itu punya wadah, yaitu badan. Jadi wadahnya jiwa itu adalah badan, wujud. Ternyata kewujudan daripada keberadaan manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda ini ternyata adalah sekumpulan atom-atom yang terikat satu sama lain sehingga menjadi wujud. Oleh karena itu, saya akan sampaikan bahwa perjalanan masyarakat yang dalam bentuknya adalah bentuk badan sebagai wadah tetap dimengkari oleh egoisme.
hawa nafsu, dan keinginan. Sehingga dapat dikatakan bahwa kemurnian kalbu atau kemurnian jiwa dan pikiran tetap dipengaruhi oleh wadah tersebut. Maka dikatakan bahwa hanya Sang Tunggal, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang menentukan jalan wadah ini dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Contoh banyak sekali kalau kita mempelajari sejarah, karena ada dikatakan bahwa kita tidak boleh meninggalkan sejarah. Jas merah. Tapi wadah ini bagaimana melaksanakan berjalan di dalam sejarah itu tidak sama atau berubah-ubah. Sebenarnya dalam kehidupan manusia, sejarah ini adalah cokro manggilingan. Cokro manggilingan ini adalah berputar. Dari satu titik berputar kembali ke titik yang lain, yang titik semula. Ini namanya cokro manggilingan. Tetapi manusia sekarang lupa dengan cokro manggilingan, sehingga sering sekali salah di dalam merencanakan, salah dalam visi misi, sehingga merubah tatanan alam atau merubah keseimbangan alam. Kalau manusia sudah jalannya salah, sudah merubah tatanan alam, maka akan terjadi ketidakseimbangan alam, dan ini berdampak kepada energi yang ada di dalam diri manusia, energi yang ada di langit, energi yang ada di angin, dan energi yang ada di bumi. Dan dikatakan di dalam kitab Quantum Mataram bahwa semuanya mengandung energi, termasuk nama orang. Nama yang tersusun dari huruf dan kata-kata ini mengandung energi. Bila nama orang ini disatukan, maka akan terukur energinya. Secara prinsipial energi terukur, tapi secara spiritual energi tidak terukur. Maka salah dikatakan bahwa spiritual itu adalah terukur. Tidak terukur, energi spiritual adalah tak terhingga. Oleh karena itu, saya sampaikan kepada teman-teman masyarakat bahwa kita ini hidup di Indonesia, menginjak tanah, menginjak bumi, mau tidak mau, suka tidak suka, akan mengalami 3 hukum alam yang ada di bumi dan di langit. Yang pertama adalah energi gravitasi. Jadi tarik menarik antara bumi dan langit ini akan mempengaruhi gelombang-gelombang energi yang diturunkan dari langit ke bumi, dan itu menyebabkan getaran-getaran yang disebut dengan kuantum. Sehingga energi di dalam wadah manusia ini juga bergetar yang tidak searah dan berbagai arah, yang disebut dengan energi kuantum. Energi kuantum ternyata dalam
pemahaman saya dan penelitian saya, energi kuantum akan memengaruhi hati nurani dan pola pikir manusia. Makanya dikatakan bahwa kalimat kata-kata orang kadang-kadang hari ini mengucapkan A, besok mengucapkan B, dan lusa mengucapkan C. Ini adalah kata-kata yang tidak bisa dipercaya atau kata-kata yang keluar dari energi kuantum yang bergerak tak beraturan, dan ini juga mempengaruhi panca indera kita, sehingga lingkungan kita dan teman-teman kita itu yang mempengaruhi pola pikir dan ucapan yang berbeda. Jika yang dibisikkan itu juga energi yang dimasukkan di dalam telinga kita dan disuarakan terus-menerus, akhirnya juga bisa mempengaruhi panca indera kita, mempengaruhi pikiran kita, sehingga menghasilkan sebuah peristiwa atau gerakan positif dan gerakan negatif. Di bumi ini hanya ada dua gerakan positif dan gerakan negatif, sehingga Tuhan yang juga energi maha tinggi ini sudah mengingatkan di berbagai keyakinan kepercayaan bahwa manusia harus eling lan waspada. Lah, eling lan waspada ini apa? Eling apa yang harus dieling, dan waspada terhadap apa? Sebenarnya yang diingatkan eling lan waspada ini sebenarnya adalah jabang bayi kita. Karena setiap manusia pada saat melahirkan atau dilahirkan mempunyai sedulur papat limo pancer, kakang kawah adi hari-hari. Sehingga kakang kawah adi hari-hari atau sedulur papat limo pancer ini sebenarnya yang membimbing kita, yang menjaga kita dalam setiap saat, setiap detik dalam kehidupan kita sebagai manusia dan sebagai masyarakat. Oleh karena itu, setiap wadah yang disebut dengan tubuh ini mempunyai alat gerak tangan, kaki. Ya, tangan ini bisa dia karena pola pikir yang salah, maka dia akan menghasilkan sebuah keputusan secara tertulis yang salah. Kalau pola pikir ini kalau telinga ini dibisikkan sebuah energi yang negatif, maka energi negatif ini akan mempengaruhi pola pikir kita dan menggerakkan kaki kita untuk jalan atau berjalan yang salah. Oleh karena itu tidak bisa manusia menilai manusia lain, karena setiap detik, setiap saat manusia akan berubah. Oleh karena itu peribahasa orang Jawa eling lan waspada ini masih relevan sampai hari ini. Eling bahwa kita ini punya wadah. Eling bahwa kita ini manusia. Dan manusia
tidak hanya kita, tapi banyak sekali manusia-manusia lain yang juga diciptakan oleh Allah. Jadi fisik kita sebagai manusia, eling bahwa kita ini manusia yang diciptakan. Eling bahwa kita ini hidup untuk apa? Eling bahwa kita ini tidak sendirian hidup di dunia ini, tapi banyak orang lain juga hidup berdampingan, berkomunikasi setiap saat, setiap detik, setiap waktu dengan kita. Itu eling. Waspada. Waspada itu apa? Apa yang perlu diwaspadai? Yang perlu diwaspadai adalah sifat-sifat ego kita, nafsu kita, emosi kita, egois kita. Ini yang perlu diwaspadai. Sebenarnya keinginan Tuhan menciptakan manusia itu sesuai dengan gambarannya, yaitu damai, sejahtera, makmur, sehat, dan seterusnya. Tapi kita ini diberi yang disebut dengan panca indera, pancawarna, dan diberikan sebuah pilihan hidup positif atau negatif. Dalam hidup dan kehidupan, kalau kita memilih jalan hidup yang negatif, itu seharusnya Durpapat limo pancer kakang kawah adi-ari kita mengingatkan kalau kita di jalan yang salah. Kalau kita jatuh, maka Durpapat limo pancer kita membangunkan kita untuk semangat lagi hidup. Kalau salah berucap, berkata-kata, maka jabang bayi kita seharusnya mengingatkan hati-hati berucap dan berkata-kata. Ini semuanya adalah pendamping kita yang memang diberi oleh Tuhan sejak kita itu menjadi benih, menjadi janin, keluar sebagai bayi, besar, dewasa, dan tua. Semua ini sebenarnya adalah peristiwa-peristiwa hukum-hukum energi. Kalau sperma manusia laki-laki tidak bergerak, maka dia tidak akan bisa menemukan ovarium perempuan. Dari mana gerak sperma manusia? Itu adalah hak Allah memberikan energi gerak. Dan sperma ini mengalami jalan panjang sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang dialami secara hukum yang disebut dengan hukum ketetapan yang tidak bisa dimusnahkan karena seleksi alam. Kalau sudah keluar dari seleksi alam, maka dia akan bertemu dengan ovarium perempuan, pembuahan, dan di situ sudah menjadi energi kehidupan. Oleh karena itu, energi kehidupan itu sejak ovarium perempuan dan sperma laki-laki bersatu dalam kisah cinta, kemesraan, dan sebagainya. Itu sebenarnya. Tapi setelah dewasa, besar-besar, sangat sekali banget dipengaruhi oleh yang disebut dengan watak ini juga
sangat memengaruhi perjalanan hidup manusia. Kalau memang ada kalimat bahwa Tuhan itu adalah adil dan Tuhan itu adalah Maha Kaya, tapi faktanya dalam kehidupan sehari-hari sebagai banyak masyarakat, banyak yang belum sejahtera, banyak yang masih sakit, banyak yang masih menderita. Apakah ini salah Tuhan? Apakah kata-kata bahwa Tuhan itu adalah Maha Kasih, Maha Adil dan Maha Kaya itu apakah salah? Tidak. Ketetapan yang telah ditetapkan bahwa Tuhan memang Maha Adil. Di mana keadilan Tuhan? Maka Tuhan adil memberikan porsi yang sama kepada semua yang diciptakan. Setiap manusia yang diciptakan diberikan kebebasan untuk berpikir, berkata, dan bertindak. Semua makhluk manusia selain binatang dan tumbuh-tumbuhan diberikan porsi yang sama tentang keadilan, kesehatan, dan kebahagiaan. Akan tetapi faktor-faktor di luar tubuh kita, pengaruh dari ucapan kata-kata bisikan ini yang bisa melangkah yang keliru, sehingga akhirnya kita menyebabkan sebuah hukum sebab akibat. Oleh karena itu saya akan sampaikan bahwa 3 peristiwa besar yang akan terjadi di Indonesia atau di Nusantara ini juga tetap ada dalam 3 hukum alam: hukum gravitasi, hukum Newton, dan hukum kekekalan energi. Contoh yang baru-baru ini terjadi, bahwa apa yang diperbuat oleh Presiden kita Prabowo dengan menerbitkan abolisi dan amnesti, ini adalah pola pikir Prabowo. Karena apa? Karena lingkungannya, karena para pembisiknya. Kita lihat dari sudut mana. Kalau dari sudut kejahatan, jahat. Kalau dari sudut koruptor, berarti dia adalah pelindung koruptor. Tapi kalau dalam sudut lainnya, ada kebijakan lain, pemahaman lain yang mungkin harus dilakukan. 2 sosok yang sangat dikenal oleh Indonesia, yaitu Tom Lembong dan Hasto, yang dibebaskan dengan hak presiden, ini juga mempunyai sudut pandang tertentu. Tapi pada dasarnya 2 tokoh ini tokoh-tokoh yang mempengaruhi energi besar bumi Nusantara. 2 tokoh ini mempunyai energi besar mempengaruhi kedamaian bumi Nusantara. Oleh karena itu, saya akan sampaikan bahwa jangan terburu-buru menyalahkan seorang Presiden Prabowo, karena Presiden Prabowo juga buah daripada pembuka jalan dia sebagai presiden adalah Pak Jokowi. Jokowi bagus sudut pandang mana. Jadi setiap orang harus memiliki sudut pandang orang lain. Itu namanya adil. Kalau kita hanya memandang dari diri kita, keinginan kita, nafsu kita, itu namanya sudut pandang pribadi.
ini bukan adil. Yang adil adalah sudut pandang saya, tapi saya juga harus memandang orang lain. Memandang orang lain, seharusnya kita memahami orang lain. Itulah sudut pandang keadilan. Tapi susah sekali orang melakukan sudut pandang memandang orang lain, itu susah sekali. Yang dipandang adalah diri kita, nafsu kita, keinginan kita. Itu adalah fakta perjalanan hidup masyarakat. Ya, tiga peristiwa besar ini saya tidak merinci secara jelas karena ini masih prediksi. Yang pertama akan terjadi peristiwa kekagetan masyarakat karena banyak sekali tokoh-tokoh penting yang muncul secara tiba-tiba atas perselingkuhan yang awalnya tidak membahayakan, disimpan rapat, tiba-tiba muncul ke permukaan, dan ini mencoreng sejarah era-era Prabowo dan era-era Jokowi. Itu peristiwa besar. Peristiwa kedua yang akan terjadi adalah masifnya provokator yang terus-menerus memfitnah, mencaci maki, menjelek-jelekan, karena ini adalah terus-menerus dan banyak sekali orang yang melakukan yang sama. Provokator, fitnah, cacian, maka akan menjadi sebuah kebenaran umum. Nah, ini yang bahaya. Karena akan melepaskan sendi-sendi kedamaian dan persatuan. Provokasi yang dilakukan oleh perorangan kelompok tertentu ini akan membangkitkan energi negatif yang mendengar, yang membaca, yang melihat, yang terus-menerus dikumandangkan dalam berbagai kesempatan di media massa. Ini akan mempengaruhi energi pribadi orang per orang dan bisa menciptakan fenomena kuantum kehancuran. Sedangkan peristiwa yang ketiga gelombang besar-besaran dari berbagai sudut, berbagai usia, rakyat berbagai daerah, rakyat berbagai wilayah melakukan suara yang sama, yaitu mengoreksi kebijakan presiden. Karena terlalu banyaknya yang akan mengoreksi kebijakan presiden dan di berbagai kota, provinsi, wilayah, maka tidak akan mempengaruhi keamanan dan perdamaian di Nusantara. Jika gelombang besar ini menjadi rusuh, maka juga bisa akan menimbulkan penderitaan, pengorbanan, tetesan darah dan nyawa masyarakat yang tidak berdosa, tidak bersalah, dan tidak mengerti apa-apa.
Itulah 3 peristiwa besar yang akan terjadi sampai dengan akhir tahun 2025. Dan memasuki tahun 2026 akan terjadi sebuah pergeseran masa, pergeseran waktu, dan pergeseran masa yang dulu sudah lama menjabat, sudah tua-tua, sudah usia, nanti akan digeser oleh tokoh-tokoh muda, Gen Z, yang cerdas, yang pintar. Disitulah Indonesia mengalami awal dari perubahan-perubahan fundamental, baik fundamental ekonomi, hukum, dan sosial. Oleh karena itu, dalam hitungan kami, hitungan fisika matematika kuantum, sudah kami lakukan secara seksama menghitung siapa kira-kira yang mampu menahan gemburan angin yang akan terjadi, baik angin dari utara, selatan, timur, barat. Sosok ini memang belum jelas oleh alam diberikan petunjuk, tapi yang jelas orang ini mampu mengendalikan angin dari berbagai arah, baik dari utara, selatan, timur, dan barat. Dan sosok ini memang salah satu yang disiapkan oleh alam yang akan menjadi pemimpin yang berikutnya. Dan masih banyak sekali tanda-tanda yang diberikan secara nggak sadar oleh berbagai orang bahwa alam akan mempersiapkan yang bersangkutan sebagai calon pemimpin Nusantara. Dan yang bersangkutan ini sekarang sudah dipersiapkan berbagai ilmu, berbagai spiritual, berbagai pengalaman, dan darahnya tetap darah seorang pemimpin. Tapi harus mengalami 3 peristiwa besar dahulu. Saya tidak nyebut sosok, tapi yang jelas ini adalah tanda-tanda alam yang akan ada di Nusantara. Oleh karena itu, secara ilmu pengetahuan, secara energi, secara fisika energi, secara matematika fisika, maka saya akan mengamati gejala-gejala alam dan peristiwa alam ini secara ilmu pengetahuan, bukan secara gaib dan bukan secara terawangan. Dahulu pernah peristiwa Pati sudah saya hitung dengan matematika fisika kuantum. Saya sampaikan bahwa kemarahan masyarakat Pati ini hitungannya adalah sinio, sia-sia, baik sia-sia masyarakatnya dan sia-sia rakyat, pemimpinnya dan rakyatnya. Tetapi berdampak gelombang besar, tuntutan masyarakat berbagai daerah, tuntutan ketidakpuasan kepada seorang pemimpin, mereka akan menjalar, energi yang menjalar
dari kota ke kota, dari pulau ke pulau. Ini yang harus diwaspadai. Jika peristiwa Pati ini akan rusuh dan mengorbankan korban, maka energi negatif ini akan jalan bergerak dari pulau ke pulau. Maka harus diingat, Presiden harus bijak untuk mensikapi ini, untuk mencegah ada tangan-tangan gelap, penumpang-penumpang gelap yang akan lebih mengkacaukan tuntutan masyarakat Pati. Dan masyarakat Pati, saya hanya mengingatkan jangan terlalu emosional, karena sekarang ini bumi Pati sedang mengalami negatif karena sudah dilepas oleh alam dan langit, sehingga bumi Pati semakin panas. Mudah-mudahan bumi Pati yang semakin panas ini tidak mengaruhi panas hati masyarakat Pati yang jumlahnya jutaan orang. Itu yang bisa saya sampaikan. Dan sebenarnya kalau saya amati dalam peristiwa kehidupan sehari-hari, mengapa masyarakat kita masih banyak sekali yang menderita, yang sengsara, yang susah, yang sakit. Itu sebenarnya secara matematik fisika kuantum ini hanya untuk mencari keseimbangan yang akan menghasilkan sebuah keputusan keseimbangan alam ini, sebuah peristiwa besar yang akan mengangkat derajat martabat bangsa Nusantara ini ke depan. Oleh karena itu, semua hal yang ada di bumi ini harus melalui sebuah peristiwa yang akan menciptakan sebuah keadaan yang lebih baik, tapi harus melibatkan sebuah peristiwa yang kemudian dijadikan sebagai korban ruwet nasional yang menghasilkan sebuah negara yang kaya, besar, dan berwibawa. Oleh karena itu, saya sangat yakin mohon maaf
Sebentar tadi saya tinggal dulu dan sekarang saya lanjutkan kembali. Dalam hukum energi kuantum matematika Mataram dikatakan bahwa energi positif akan menarik energi positif, energi negatif akan menarik energi negatif. Maka dari itu setiap manusia harus mengetahui ukuran energi dirinya masing-masing. Harus mengetahui ukuran energi diri masing-masing. Kalau sudah mengetahui ukuran energi dirinya masing-masing, kita bisa memilih dan memilah siapa teman, siapa lawan dari matematika, fisika, kuantum diri kita, dan kita sejajarkan dengan energi fisika kuantum orang lain yang akan kita jadikan sebagai sahabat, teman, ya, atau partner di bisnis. Itu kita harus mengetahui dahulu berapa nilai energi kita. Kalau sudah mengetahui nilai energi kita, maka kita bisa apa? Bisa untuk menjaga diri kita, bisa untuk meningkatkan derajat dan martabat kita, bisa berkomunikasi secara positif kepada orang lain, sehingga kalau kita bisa mengetahui nilai ukuran dari energi diri kita, maka kita bisa hidup dengan damai, sejahtera, dan tidak ada persoalan-persoalan yang mengganggu perjalanan hidup kita. Oleh karena itu, saya hanya mengingatkan kepada semua manusia, semua teman-teman, bahwa nama itu juga mengandung energi. Coba kita hitung tokoh-tokoh besar yang sudah ada, bahkan yang sudah meninggal, itu namanya tidak sembarangan. Soekarno, Soeharto, SBY, Jokowi, itu nama-nama yang luar biasa. Kalau saya hitung jumlahnya adalah 9. Nilai 9 ini adalah nilai tertinggi dalam abjad A1, 2, 3. 9 ini adalah tertinggi. Makanya energi diri mulai dari Bung Karno, Pak Harto, kemudian SBY, Jokowi ini faktanya menjadi pemimpin yang lama, yang dihormati banyak orang dan cerdas dalam memimpin bangsa dan negara. Oleh karena itu, setiap diri kita yang mempunyai nama, kita harus menghitung. Dan ilmu menghitung nama itu ada di dalam kitab Kuantum Mataram. Ini adalah kitab eyang saya yang diwariskan kepada saya, yang ternyata sudah dilakukan oleh leluhur kita
ratusan tahun yang lalu. Tuh. Jadi ilmu hitungan, ilmu nama itu sudah ada sejak zaman Kediri yang dipimpin oleh Sri Aji Joyoboyo, kemudian dikembangkan lagi dan diturunkan ke Mataram kuno, diturunkan lagi ke Mataram Islam sampai sekarang. Itu adalah rahasia-rahasia keraton yang masih disimpan rapat di dalam keraton. Jika kita mengetahui dan mempelajari yang disebut dengan kuantum bumi langit, maka kita akan tahu kapan Nogodino saya, kapan Nogodino teman, kapan Nogodino pemimpin, itu akan tahu. Dan bahayanya ilmu ini kalau dikuasai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, maka dia akan gunakan ilmu ini untuk menghitung Nogodino sembarang dia inginkan. Maka akan terjadi sebuah peristiwa yang tidak mengenakan kepada orang yang dihitung Nogodinonya. Dan ilmu ini tidak saja menghitung Nogodino seseorang, tapi juga bisa menghitung Nogodino desa, Nogodino perusahaan, Nogodino perguruan tinggi, Nogodino di mana kita bekerja. Itu bisa, sangat bisa. Makanya dikatakan bahwa kitab ini jangan sampai keluar karena akan membahayakan kalau ada di tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pesan ini sudah disampaikan oleh eyang-eyang kami sebelum saya diberi ilmu adalah hitungan kuantum langit dan bumi untuk kesejahteraan. Dan tiga ilmu ini, tiga hukum ini, dan juga tiga peristiwa besar ini adalah sesuatu yang perlu kita waspadai. Kita doakan mudah-mudahan tidak menjadi besar dan mengorbankan nyawa-nyawa banyak. Nyawa-nyawa anak-anak muda, nyawanya orang yang tidak ngerti dan tidak ikut-ikutan di dalam politik, tapi akan terseret di dalam kerusuhan-kerusuhan yang nampaknya harus diredam oleh aparat negara. Pemirsa, itulah yang bisa saya sampaikan. Satu persatu membuka tabir energi, membuka tabir energi fisika, dan membuka tabir energi matematika fisika kuantum. Dan mudah-mudahan hasil hitungan kami yang kami cocokkan dengan bumi langitnya dan petunjuk alam, mudah-mudahan yang saya gambarkan ini benar-benar dipilih oleh masyarakat, dipilih oleh alam, dan dipilih oleh bumi menjadi pemimpin masa depan. Maka saya sudah sampaikan
dan berani menyampaikan hari ini saya sudah membaca tanda-tanda alam dengan 3 rumus energi bumi langit, bahwa bumi dan langit sudah mempersiapkan seseorang, tokoh seseorang yang akan menjadi pemimpin Nusantara yang akan datang. Itulah yang saya sampaikan. Maka mudah-mudahan live kami yang akan datang saya buka sedikit-sedikit tentang pemimpin yang akan datang. Tetapi harus tetap melalui 3 peristiwa besar dahulu di Nusantara. Maka untuk diingat bahwa akan terjadi 3 peristiwa besar di Nusantara. Bukan dengan terawangan, bukan dengan goib, tapi saya menghitung energi kuantum Nusantara terhadap langit, terhadap bintang, terhadap matahari, dan terhadap orang-orang yang hidup di bumi. Akan terjadi sebuah tarik-menarik energi, persatuan energi, dan akan membentuk persatuan atom-atom yang jumlahnya jutaan, kemudian menjadi sosok. Itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah catatan untuk masyarakat. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di kesempatan lain. Terima kasih. Assalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu. Anda mana?